Selamat siang Bu Karisma. Terima Selamat kasih siang. Bu Karisma sudah menghadiri atau masuk ke ruangan saya. Ya Bu, Dengar nggak? Alhamdulillah kebetulan tidak ada jam mengajar tadi. Ada apa ya Bu? Ya. Oh, duduk dulu Bu Karisma. Duduk dulu. Ya, Silahkan duduk. Duduk dulu. Sini kita. Nih, saya mau tanya, gimana ini kabarnya Bu Karisma ya? ya Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah, saya senang mendengar kabar Bu Karisma karena dalam keadaan sehat dan bahagia. Di kesempatan ini, saya tadi kebetulan ini ingin sekali diskusi dengan Bu Karisma. Apakah Bu Karisma bersedia? Baik, boleh Bu bersedia. Kebetulan kan tidak ada jam mengajar. Saya juga senang mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Bu Mona. Sebelum kita mulai diskusi ini, bagaimana perasaan Bu Karisma ketika saya minta untuk datang ke ruangan saya? Ya, agak tegang Bu, tapi tidak apa-apa. Karena di akhir-akhir ini saya ada masalah karena belum bisa menjalankan amanah dengan maksimal. Ya, sedang ada masalah begitu ya. Ya, Nah, kira-kira permasalahan apa yang dihadapi Bu Karisma pada akhir-akhir ini? masalah tentang menjalankan amanah, Bu. Saya kan sebagai koordinator BK, jadi uh, saya belum maksimal dalam menjalankan amanah yang diberikan. Saya belum bisa mengatur waktu dengan baik, dan saya mengalami kesulitan untuk selalu fast respon gitu terhadap wali murid. Jadi terkadang saya banyak masukan dari teman-teman saya, Bu. Begitu. Baik Bu Karisma, mendengar cerita dari Bu Karisma, tadi sudah diutarakan permasalahannya seperti itu, kelihatannya memang baru banyak masalah yang dihadapi. Nah, itu merupakan mungkin itu suatu kita punya masalah itu ya, kita sudah berjuang sebenarnya ya. Sebenarnya sudah berjuang bagaimana agar permasalahan itu tidak terjadi. Tentu itu sudah butuh effort atau perjuangan yang luar biasa gitu ya. Menurut Bu Karisma, dari sekian banyak masalah yang dihadapi dalam sesi diskusi ini, yang ingin difokuskan, ingin disampaikan itu tentang masalah apa? Baik Bu, benar sekali. Masalah saya itu banyak, tapi mungkin saya pikir untuk dibahas dalam sesi kali ini tentang kesulitan saya dalam mengatur waktu dengan baik. Gitu. Dengan itu semua permasalahan lain mungkin akan bisa terselesaikan, Bu. Ya. Oke, baik Bu Karisma, itu merupakan pilihan yang tepat ya kita Bu Karisma fokus ke dalam bagaimana mengatur manajemen atau manajemen waktu, bagaimana kita bisa mengatur waktu itu dengan baik. Nah, baiklah. Baik Bu Karisma, melihat permasalahan Bu Karisma, apa yang ingin Bu Karisma harapkan? Sebenarnya apa yang ingin Bu Karisma harapkan? Ya, yang saya harapkan ya Bu, saya itu dalam manajemen waktu, ya. Suara saya terdengar Bu? Ya. Suara saya terdengar. Ya, tapi agak putus-putus. Oh ya. Saya itu
memiliki harapan bisa benar-benar mengatur manajemen waktu dengan baik, karena saya saya ingin juga amanah yang diberikan kepada saya itu bisa saya jalankan dengan optimal, gitu Bu. Oke, bagus sekali harapan Bu Karisma karena pastinya ingin menjalankan amanah itu dengan optimal. Iya Bu, saya ingin sekali seperti itu. Baik Bu Karisma, untuk mendapatkan harapan yang seperti Bu Karisma utarakan tadi, target apa yang harusnya atau tujuan yang kita lakukan bersama dalam sesi coaching kali ini? Ya, saya ingin bisa tanggung jawab dengan semua amanah yang diberikan kepada saya, Bu. Itu targetnya. Saya ingin bisa bertanggung jawab atas hal itu. Ya, bagus sekali Bu Karisma. Lalu menurut Bu Karisma sendiri, apa? Saya bisa memberikan hasil yang optimal dari amanah yang diberikan kepada saya, Bu. Iya. Sekarang coba kita flashback sebentar. Kira-kira yang Bu Karisma tidak optimal dalam menjalankan amanah yang diberikan itu apa? Kalau saya lihat ya Bu, lihat ke belakang tentang saya tidak bisa menjalankan amanah. Saya merasa tidak bisa menjalankan amanah itu ketika saya punya banyak tugas juga, gitu, banyak tugas di rumah dan tugas di sekolah. Selain sebagai koordinator juga sebagai guru BK yang menangani berbagai permasalahan siswa, belum lagi tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada saya itu membuat saya tidak bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Gitu. Jadi saya harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan atas nama ini. Gitu. Kalau nek sudah yang datang sudah beberapa. Nek ijek lagi 5 ya ditunggu saja. Ini lagi selesai. Suaranya kurang begitu terdengar, itu putus-putus sih Bu Karisma. Oh iya, saya itu tadi apa ya Bu ya? Tadi itu apa yang menyebabkan faktornya kenapa itu tadi ya? Faktornya kenapa yang faktor akhirnya amanahnya hasilnya tidak optimal seperti apa yang diharapkan. Kira-kira kalau di kita flashback sebentar, itu yang menyebabkan itu apa saja yang akhirnya menjadikan amanah yang diberikan itu hasilnya tidak optimal? ya sebenarnya tugas saya utama kan sebagai guru BK ya Bu. Amanah menjadi koordinator itu kan amanah tambahan. Tapi ya masih berkaitan dengan BK. Tapi ada beberapa faktor lain yang mungkin saya rasakan. Jadi yang pertama itu adanya tugas tambahan gitu, tugas tambahan dari saya sendiri, dari teman-teman yang lain ataupun dari tim yang lain juga, dari teman-teman yang lain. Dan teman-teman saya itu juga ada tugas tambahan juga. Selain itu saya juga ini kesulitan dalam mengatur waktu gitu loh. Mengatur waktu mana tugas yang harus saya selesaikan dulu, apakah tugas BK, apakah tugas yang dari tugas tambahan yang lain, dan semuanya harus diselesaikan sesegera mungkin, kayak gitu. Faktornya itu, Bu. Nah, ya. Sehingga saya Jadi merasa kayak Bu Karisma, gitu. jadi Bu Karisma merasa sangat lelah gitu ya, karena tadi diutarakan ada
tugas tambahan, kemudian ada sebagai koordinator PK begitu ya. Iya, Bu. Menurut Bu Karisma, apakah tugas tambahan itu benar-benar menjadi faktor yang paling utama sehingga menjadi tidak optimal dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada Bu Karisma? Saya kira juga tidak hanya itu sih, Bu. Maksudnya dari saya sendiri juga kesulitan dalam mengatur waktu tadi, Bu. Saya merasa tidak bisa membuat skala prioritas dari apa yang saya inginkan gitu, yang harus saya jalankan. Lebih ke skala prioritas. Ya. Baik Bu Karisma, saya memahami betul kebingungan Bu Karisma gitu ya, dalam menentukan skala prioritas begitu tadi ya. Nah, Ya. tapi kita urai bersama, kita coba kebingungan itu, kita cari jalan solusinya. Kalau itu Bu Karisma nilai berapa? Yang dinilai apa, Bu, tadi? Putus. Halo? Halo? Yang dinilai tadi apa, Bu? Putus. Ya. Dengar nggak, Mbak? Yang dinilai sejauh ini dari apa yang sudah Bu Karisma lakukan sejauh ini dengan amanah yang diberikan, kemudian tadi dengan permasalahan yang dihadapi, dengan apa yang sudah dilakukan Bu Karisma, menilai itu dinilai berapa menurut Bu Karisma? Mungkin nilainya masih di bawah KKM ya, Bu ya. Nilainya paling 6 atau 5,5 lah, Bu. 55 ya? Kan dari 1 ya, sampai 50. 100 ya? Oh ya, 55, Bu. 55 lah. 55. Oke, bagus sekali Bu Karisma. Kita bisa menganggap angka itu menjadi angka awal yang baik gitu ya, karena kita sudah berusaha, Bu Karisma sudah berusaha dan menilai dirinya sendiri sudah di angka 55. Dengan harapan target kedepannya Bu Karisma ingin mentargetkan dinilai berapa, kisaran nilai berapa? 80 aja deh, Bu. 80 itu udah ekspektasi di luar, maksudnya di atas ekspektasi saya, itu udah tak tambahi 80 ya. Aja, Bu. Boleh, baiklah Bu Karisma. Jadi tadi dari nilai 55, harapan kedepannya Bu Karisma memberikan target di nilai 80 begitu ya. Menurut Bu Karisma, menurut Bu Karisma, untuk bisa mengatur waktu dengan baik sehingga bisa menjalankan amanah sesuai yang diharapkan dan nanti mendapatkan hasil yang optimal. Nah, apa yang bisa Bu Karisma lakukan untuk memperbaiki kondisi sekarang ini? Berarti saya mengatur manajemen waktu saya gitu ya, Bu ya. Mungkin yang bisa saya lakukan ya, Bu, untuk saat ini saya harus membuat daftar. Jadi saya harus punya buku atau apalah kayak catatan yang ada di HP saya atau di buku, itu ada daftar yang harus saya lakukan, mulai dari yang terpenting sampai yang bisa dinanti-nanti gitu, bisa nanti aja yang ngerjainnya. Jadi saya membuat skala prioritas menggunakan buku atau HP kali ya. Wah, itu pemikiran yang bagus Bu Karisma. Ada hal yang lain lagi yang mungkin akan Bu Karisma lakukan selain tadi
menulis skala prioritas, ada keinginan lain lagi mungkin yang nantinya bisa memperbaiki permasalahan ini? Mungkin kalau untuk kaitannya dengan amanah saya sebagai koordinator BK, saya akan mencoba mengajak sama teman-teman atau tim BK untuk membagi tugas supaya tidak saya kerjakan sendiri kayak gitu ya Bu ya. Mungkin itu ya, biar bisa kelar secara bersama gitu, bersama-sama. Oke. Nah, itu langkah seperti itu sudah sangat bagus sekali. Langkah seperti itu sudah sangat bagus sekali Bu Karisma. Ya. Nah, kira-kira mau memulai langkah ini mulai di kapan ya Bu Karisma akan memperbaikinya? Kayaknya secepatnya aja deh Bu, soalnya saya sudah merasa ini jadi masalah buat saya gitu. Jadi mungkin besok saya tak mempersiapkan bukunya biar saya bisa menulis apa yang bisa saya kerjakan hari ini dan mana yang bisa saya kerjakan dengan segera, dan nanti saya akan mencoba menjalin komunikasi juga sama tim BK yang lainnya biar bisa diajak bersama dengan baik gitu. Aku baju biru. Itu Bu. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali rencana yang akan dilakukan Bu Karisma. Mungkin semangat ya, tetap semangat ya Bu Karisma. Saya pikir itu merupakan satu langkah yang tepat. Nantinya Bapak menunggu tidak akan kelompok Bu Mona, Bu Karisma. Lanjut. Apa Pak Soeb? Lanjut. Oh, sudah tak buka ya. Oh iya. Bu, sudah selesai belum Bu? Tinggal penutup. Oh, tinggal penutup. Oh ya, lanjut dulu. Oke. Nah, saya kira sudah tepat langkah yang akan diambil Bu Karisma begitu. Oke, Bu Karisma, saya percaya Bu Karisma pasti bisa. Nah, pasti akan lebih baik lagi nantinya ketika tadi yang sudah direncanakan dilakukan, pastinya hasilnya akan lebih optimal, bisa mengatur waktu dengan baik, bisa menjalankan amanah seperti yang diberikan dan hasilnya optimal seperti itu. Ya, Oke, Bu Karisma, kita sudah bersama-sama melalui diskusi kali ini. Semoga coaching kali ini bermanfaat. Begitu ya Bu Karisma? Ya, Bu. Bagaimana perasaan Bu Karisma setelah berdiskusi dengan saya? Ya, saya merasa senang dan akhirnya bisa menemukan cara-cara termasuk membuat skala prioritas tadi ya Bu ya. Ya. Saya merasa terbantu akan hal itu. Ya. Adakah yang saya sampaikan ada yang membuat Bu Karisma tidak nyaman? Mungkin mohon untuk dimaafkan ya Bu Karisma. Iya Bu, tadi hanya kendala sinyal aja sih kita pada saat ngobrol. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Karisma atas feedback-nya. Saya sangat senang sekali ada kesempatan untuk berdiskusi kali ini dengan Bu Karisma. Semoga setelah pertemuan ini nantinya saya akan mendengar cerita dari Ibu dengan target-target, dengan langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan itu sudah dilakukan dan membawa hasil yang baik. Mungkin itu saja dari saya Bu Karisma. Bu Karisma bisa kembali melanjutkan aktivitas Bu Karisma. Ya, terima kasih Bu. Saya balik ya.